Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswinto, pemilik usaha Vita Farm beralamat di RT 03 RW 10 Kampung Paten Gunung, Kota Magelang. Vita Farm ini bergerak di bidang prototype integrate farm. Jadi di situ ada budidaya maggot, ada budidaya unggas dan tanaman buah dalam pot. Jadi itu terintegrasi. Awal mula saya terjun ke pertanian di latar belakangi, sebelumnya saya kerja di eksplorasi migas, terakhir kemarin bertugas di Brunei, mengalami satu kejenuhan di mana kita ya berangkat pagi pulang sore, terus saya izin sama istri sama anak untuk resign. Ya alhamdulillah sekarang di dunia pertanian dan peternakan ini dari sisi lain adalah panggilan dari idealisme saya selama dulu sempat kuliah, senang di bidang lingkungan, dan alhamdulillah sekarang Allah mentakdirkan saya untuk mencoba merintis rezeki dengan mengusung idealisme saya tersebut di bidang lingkungan, yang khususnya di bidang peternakan dan pertanian yang berbasis tentang biokonversi. Usaha yang saya lakukan itu kurang lebih 3 tahun yang lalu saya usaha di Tabu Lampot, terus di tahun kedua sampai tahun ketiga ini alhamdulillah saya saat itu ikut pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, pelatihan tentang pilah sampah. Itulah embrio awal saya budidaya maggot yang kaitannya dengan biokonversi. Terus saya mulai naikkan tingkat kegiatan peran serta masyarakat untuk kawasan zero waste. Jadi sampah-sampah organik yang dikelola oleh masyarakat dan disetorkan ke kandang maggot itu saya manfaatkan. Terus nanti kaskotnya bisa saya manfaatkan untuk media tanam maupun pupuk. Terus kalau untuk kaitannya kawasan zero waste yang kategori anorganik itu saya juga kebetulan kita punya bank sampah yang kaitannya untuk sampah anorganiknya. Tapi kalau itu berbayar. Dalam artian gini, jadi masyarakat setor sampah anorganik itu nanti kita akan catat untuk menjadi saldo tabungan mereka yang akan kita buka di akhir tahun. Biasanya menjelang Lebaran. Usaha saya utamanya ini kan tentang socialpreneur ya. Jadi saya kepingin maju bareng-bareng beserta komunitas saya yang tergabung dalam Vita Farm yang saya punya. Terus rohnya usaha ini adalah integrate farm. Karena saya berpikir dengan konsep integrate farm, teman-teman yang selama ini kalau mau berwirausaha, apalagi migrasi kayak saya dari pekerja untuk berwirausaha, pasti nomor satu pertanyaannya adalah modal. Baik modal cash money maupun modal tempat. Nah, saya berpikir merubah mindset ini memang butuh keteladanan. Makanya saya akan meneladani diri sendiri, syukur-syukur bisa dicontoh oleh masyarakat luas. Jadi sarana produksi pertanian paling banyak itu kan porsi tentang pengadaan pupuk. Nah, pupuk sudah kita produksi dari budidaya maggot tersebut. Kedua, budidaya maggot kita boleh dibilang biaya operasional itu sangat rendah karena pakannya kita nggak beli. Jadi nggak modal duit, cuman modal 2M aja, nggak malu dan nggak males. Jadi saya kadang pakai kayak gini, celana pendek, kaos, kita ke hotel-hotel untuk ngambil sampah-sampah anorganik yang sudah terpilah. Jadi alhamdulillah PHRI ini support banget dengan pembudidaya maggot, di mana beliau-beliaunya sudah dari manajemen hotelnya udah memilah sampahnya dari sisi hulunya. Dengan seperti itu, integrate farm ini berarti tidak harus biaya tinggi dan tingkat resiko kegagalannya sangat rendah selagi kita punya pertanggungjawaban secara kajian ilmiah. Karena pertanian ini kan ilmunya inovatif dan improvisasi, jadi saya tetap harus mengikuti perkembangan yang ada. Mau luasan lahan ini kan saya pikir normatif ya, jadi misalkan kayak ini di Kota Magelang. Kota Magelang ini dengan lahan yang terbatas, saya beserta tetangga-tetangga ini mencoba membuat prototipe proyek ketahanan pangan skala mikro. Jadi kita coba nanam cabai, nanam kangkung di pekarangan, terus di pot-pot galon le mineral itu kan cukup murah harganya. Kebetulan kita punya bank sampah anorganik, ada yang setor galon, kita potong, kita jadikan pot, kita tanamin tanaman yang kategori hortikultura. Jadi kalau satu rumah tangga ada 4 jiwa, kebutuhan cabai dia berapa on, itu nggak perlu beli ke pasar, cukup dengan menanam beberapa pot, itu bisa mencukupin kebutuhan mereka. Nanti ibu-ibu yang lain mungkin nanam kangkung. Jadi kita bisa barter tanpa harus beli. Dan secara estetika, kampung juga akan sangat menarik untuk kita nikmati secara visual kan gitu. Jadi banyak keuntungannya di saat kita menggagas integrate farm ini dalam skala
luasan yang terbatas di kampung, ternyata kita bisa punya kreativitas. Kita coba realisasikan syair lagunya Kus Plus, Tanah Kita Tanah Surga ini akan kita realisasikan. Keunggulan dari apa yang terkandung di dalam tubuh maggot bagi sektor peternakan unggas, kebetulan kita riset skala kecil-kecilan. Nah, kalau kita lihat dari literasi yang ada di AI maupun yang ada di Google, itu kayak asam amino esensial, terus ada protein yang tinggi, itu secara fisiologis unggas membutuhkan hal-hal tersebut. Sehingga kita bisa menekan FCR untuk pakan pabrikan. Jadi FCR, food cost ratio ini akan bisa kita tekan sehingga margin kita akan bertambah. Di saat FCR-nya rendah, tentu margin akan naik. Jadi maggot sebagai pakan alternatif mungkin bisa beralih karena kita ada beberapa pengolahan mesin yang bisa dijadikan untuk pur maggot tadi. Insya Allah kita juga akan bisa membuat pakan tersebut bukan hanya untuk kebutuhan unggas kita, tapi juga untuk kebutuhan kita jual kan gitu. Itu dari sisi peternakan unggas. Kalau dari sisi pertanian, karena dalam fisiologis maggot ini ada sebuah senyawa di mana di lambungnya itu mengandung senyawa yang unik sehingga membuat apa yang dia makan itu setelah menjadi tinjanya dari maggot yang bisa kita sebut kaskot, itu cukup komplit nutrisi yang terkandung. Karena saya punya teman yang selalu riset dan punya lab, ternyata nutrisi kandungan makro yang ada di tubuh maggot itu sangat komplit. Dalam arti makro itu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, yaitu sulfur, fosfor, kalium, itu komplit. Nah, jadi saya coba dari literasi yang ada dan dari masukan teman yang sudah nge-lab itu, kita coba buat demplot bagaimana kita nanam hortikultura, tanaman semusim tentunya. Ternyata alhamdulillah morfologis daun kangkung tadi tidak signifikan berubah lebih sempit di saat kita sampai 10 kali metik. Terus di cabai pun saya trial ini, apakah penyakit bule yang menjadi momok bagi petani ini akan muncul di saat dia sudah muncul buahnya. Ternyata alhamdulillah bulenya belum muncul, sehingga nutrisi yang terkandung di kasgot maupun di cangkang pupa lalat BSF itu ternyata bisa menjadi sebuah nutrisi yang sangat menentukan, sehingga di saat prototipe ini kita buat skala luas, untuk kebutuhan pertanian itu kan yang paling tinggi tadi adalah tentang pupuk. Nah, itu alhamdulillah kita bisa mengintroduksi pupuk ini dari hasil kegiatan kita. Ternyata hanya limbah dari budidaya maggot bisa bermanfaat dan bisa mengurangi pengeluaran ongkos pupuknya. Kalau dari sisi ekonomi, maggot yang saya produksi dengan luasan lahan yang terbatas, itu kan saya bisa sampai 1,5 ton per bulan. Kalau dijual di harga 8.000, berarti kan ada penghasilan 4 juta per bulan untuk dengan skala luas lahan yang terbatas tersebut. Itu satu dari fresh maggotnya yang saya jual. Belum dari telur ayam elbanya yang rata-rata satu hari itu satu butir harganya Rp2.000. Jadi kalau kita punya 100 ekor berarti sudah 100 butir kali Rp2.000 kan gitu. Untuk yang kita produksi pedaging itu untuk mencapai 1,2 kilogram itu umur 4-5 bulan. Dengan budidaya maggot terintegrasi dengan unggas, kita bisa punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, tahunannya ini saya juga budidaya entok. Biasanya entok ini dijual di harga tinggi itu di saat menjelang lebaran. Dengan modal sampah yang bisa kita ambil secara gratis, kita bisa punya penghasilan. Jadi kalau istri mau ikut arisan di beberapa tempat itu insya Allah aman ya. Bismillah. Jadi kalau kita bicara bonus demografi 2045 nanti, ada kemungkinan nanti populasi penduduk Indonesia itu di angka 325 juta. 325 juta kalau tidak ditopang dengan ketahanan pangan, itu yang sempat terjadi di negara India. Teknologinya maju, satelitnya bisa meluncur ke atmosfer, tapi tidak ditopang dengan teknologi pangan, kaitannya pertanian dan perunggasan. Sempat dulu India kan terjadi krisis pangan. Nah itu harapan saya untuk generasi muda, ndak usah malu, ndak usah males, dan ndak usah khawatir tentang bagaimana kita menggeluti dunia integrated farm ini, karena ini sangat prospektif banget. Kalau kita bicara tentang penguasaan lahan, itu kan bisa ada alternatif, ndak harus beli, bisa sewa, ndak harus sewa, bisa kerjasama dengan profit sharing kan gitu.
Nah, syukur-syukur nanti peran serta pemerintah juga yang tentu nomenklaturnya di Kementerian Pertanian ini membidangin masalah pertanian dan peternakan. Ini betul-betul secara konsisten, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kewenangannya ada di pertanian maupun peternakan. Harapan kami ada satu sinergitas kegiatan di mana kami juga mendampingin masyarakat dan pemerintah pun fungsinya juga hadir sebagai negara untuk menjadi problem solver bagi masyarakat. Jadi saya berharap generasi muda, ayo kita bareng-bareng untuk bergerak. Kalau lihat kita di Singapura, mereka tuh saking nggak punyanya lahan, mereka menggunakan metode pertaniannya itu aeroponik. Bukan lagi hidroponik. Kita hidroponik udah bangga banget kan gitu. Walaupun sebenarnya lucu juga kan gitu, dalam artian lahan kita banyak, sedangkan teknologi hidroponik kan juga cukup mahal. Jadi nggak semua orang bisa menerapkan itu. Seandainya tadi ada teman-teman yang kepingin kenal atau kepingin berkunjung atau kepingin belajar, silakan di sini secara gratis atau bisa hubungin di FB saya Yuswinto Kinoy atau di WA saya 0813 9280 6387. Silakan berkunjung ke sini, ayo kita bareng-bareng belajar bersama. Oke, terima kasih sahabat-sahabat pecinta lingkungan sudah menonton liputan ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.